Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penerapan kurikulum merdeka di PAUD. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya Tessa Nabila, yaitu A. Kurikulum Merdeka dari PAUD. Kurikulum Merdeka tingkat PAUD sering disebut dengan Merdeka Bermain, karena proses pembelajarannya yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain, karena bermain adalah belajar. Terdapat 3 opsi implementasi kurikulum ini yang bisa dilaksanakan di sekolah, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dikatakan karakteristik utama kurikulum merdeka di satuan PAUD diantaranya adalah sebagai berikut: menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase pondasi atau bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak, serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Dikatakan guru PAUD adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik. Oleh karena itu, selain bagi masyarakat yang ingin menjadi guru usia dini, mesti memiliki pendidikan yang berkualifikasi S1 atau strata 1 atau D4 atau diploma 4 dengan program studi jurusan guru pendidikan usia dini yang disingkat PAUD dengan titel sarjana, yaitu Sarjana Pendidikan Usia Dini atau SPDUD. Hal tersebut merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menyokong fungsi keahlian dalam bidang pendidikan anak usia dini. B. Dasar kebijakan. Kebijakan dibuat agar suatu tujuan bisa berjalan secara terarah sesuatu dengan keputusan kepemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Banyak kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikannya. Terkait dengan pendidikan anak usia dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 2 peraturan, yaitu Permendikbud nomor 137 tentang Standar Nasional PAUD dan nomor 146 tentang Kurikulum PAUD 2013. Sedangkan Kementerian Agama mengeluarkan 1 keputusan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3489 tentang Kurikulum Raudatul Atfal. Berikut beberapa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh 2 kementerian tersebut. 1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional PAUD. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia rujukan pembelajaran berada dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum Raudatul Atfal. C. Karakteristik. Kurikulum ini memiliki karakteristik di mana pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill. Fokus pada materi esensial, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numeris. Karakteristik tersebut dapat memberikan keunggulan dalam menetapkan kurikulum ini pada proses belajar mengajar. D. Penerapan kebijakan terkait pembelajaran nilai agama dan moral. Kebijakan pendidikan anak usia dini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan PAUD memiliki ciri khusus sesuai dengan jalur pendidikan yang dimana lembaga tersebut berada. Adapun petunjuk teknis terkait pembelajaran dibedakan menjadi petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya dan oleh Kementerian Agama, bahwa untuk pelaksanaan Permendikbud
terdapat pada petunjuk teknis, tetapi untuk pelaksanaan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ada pada lampiran. Berikut petunjuk teknis dan lampiran dari masing-masing kementerian. 1. Petunjuk teknis pembelajaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dari Direktorat Pembinaan PAUD dan Jenderal PAUD. A. Perencanaan pembelajaran pembelajaran telah dijelaskan di dalam Perkemendikbud nomor 137/2015 bab 5 standar proses pasal 12 ayat 1 bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan dan mode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal. Disebutkan dalam Kemendikbud 2015 bahwa rencana pengelolaan kelas mencakup penataan lingkungan belajar serta pengorganisasian anak dan kelas, dapat di dalam maupun di luar ruangan. Pengelolaan kelas disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu, dalam Perkemendikbud 2015 juga dikutip terkait perencanaan pembelajaran di TK yang meliputi program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Pelaksanaan pembelajaran dijelaskan di dalam Perkemendikbud nomor 137/2015 bab 5 standar proses pasal 13 ayat 1 bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain terkait inspiratif, menyenangkan, konstekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik terpadu. Model pembelajaran tematik terpadu di TK, kegiatan-kegiatan yang untuk satu tema, subtema, atau subtema dirancang untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup seluruh lingkup pengembangan. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dalam tahap kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Kemendikbud 2015. C. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dijelaskan di dalam Perkemendikbud nomor 137/2015 bab 5 standar proses pasal 16 ayat 1-3 bahwa evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran. Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Kurikulum tersebut dibuat berdasarkan Perkemendikbud nomor 137 dan nomor 146 yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam dari Kementerian Agama melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3489 tahun 2016 tentang kurikulum Raudatul Atfal. Kurikulum tersebut tetap berpedoman pada kurikulum 2013 dengan pendekatan tematik terpadu, melakukan penyusunan dimulai dari program tahunan, program semester, RPPM, sampai dengan RPPH. Adapun pengembangan rencana kegiatan pembelajaran yang tercantum di dalam Departemen Pendidikan IGRA 2016 adalah: yang pertama, terdapat program semester; yang kedua, terdapat pelaksanaan pembelajaran mingguan; yang ketiga, terdapat pelaksanaan pembelajaran harian. F. Profil Pancasila dalam pendidikan. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Penerapan profil Pancasila di sekolah-sekolah mencakup berbagai aspek dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan profil Pancasila dalam pendidikan di sekolah. 1. Pengajaran nilai-nilai Pancasila. Sekolah dapat mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran Pancasila atau melalui pendekatan tematik dalam mata pelajaran lain. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan ekstrakurikuler dan sosialisasi. Sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila seperti pramuka, debat, seni budaya, dan kegiatan sosial. Selain itu, sosialisasi selain nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan lain yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. 3. Lingkungan belajar yang inklusif. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa dihargai dan diberi kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini mencakup penghargaan terhadap beragaman budaya, agama, dan suku, serta menghindari diskriminasi dan intoleransi. 4. Kepala sekolah dan guru sebagai contoh. Kepala sekolah dan guru memiliki peran besar dalam menerapkan profil Pancasila di sekolah. Mereka harus menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, seperti menghormati keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 5. Kolaborasi dengan komunitas dan orang tua. Sekolah dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas dan orang tua dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Melibatkan komunitas dan orang tua dalam kegiatan sekolah dapat membantu siswa memahami dan mengalami nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya beberapa contoh penerapan profil Pancasila dalam pendidikan di sekolah. Penerapan ini penting untuk membentuk siswa memiliki karakter yang kuat, peduli terhadap masyarakat, dan menghormati keberagaman. Kesimpulan, kurikulum Merdeka tingkat PAUD sering disebut dengan Merdeka Bermain karena proses pembelajarannya yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, mereka belajar itu adalah merdeka bermain, karena bermain adalah belajar. Karakteristik kurikulum Merdeka Belajar fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan kurikulum Merdeka yang pertama adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Terima kasih.